Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salmaragi dengan NIM 1810853016. Di sini saya akan merepresentasikan skripsi saya yang berjudul Respon Indonesia terhadap Kebijakan Renewable Energy Directive 2 oleh Uni Eropa. Masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Di sini adalah latar belakang, di mana Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia. Besarnya industri kelapa sawit menjadikan industri ini sebagai salah satu faktor perekonomian penting bagi Indonesia. Salah satunya dalam menyerap tenaga kerja. Sebanyak 4,2 juta orang merupakan tenaga kerja langsung di sektor kelapa sawit. Sementara sekitar 12 juta orang bekerja di sektor-sektor turunan industri kelapa sawit. Salah satu destinasi ekspor utama minyak kelapa sawit dari Indonesia dari tahun 2019 yaitu adalah Uni Eropa. Uni Eropa merupakan negara tujuan utama untuk ekspor produk kelapa sawit Indonesia. Adanya kebijakan RED 2 mengakibatkan turunnya pangsa pasar sawit Indonesia dan menurunnya hubungan ekspor kelapa sawit antara Uni Eropa dan Indonesia. Lanjut ke rumusan masalah. Kebijakan RED 2 mengakibatkan Indonesia kehilangan pangsa pasar potensial dalam penjualan produk kelapa sawitnya, memberikan dampak negatif bagi sektor ini, terutama industri dan tenaga kerja, serta tentunya mempengaruhi perdagangan internasional, khususnya Indonesia dalam ekspor produk kelapa sawit. Lanjut ke pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana respon Indonesia terhadap kebijakan RED 2 yang diterapkan oleh Uni Eropa. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis respon Indonesia terhadap kebijakan RED 2 yang diterapkan oleh Uni Eropa. Yaitu yang pertama ada manfaat akademis, yaitu untuk menambah referensi mahasiswa hubungan internasional dalam memahami respon Indonesia terhadap kebijakan RED 2, serta berkontribusi menjadi literatur dalam kajian ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi politik global. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi atau setidaknya menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan larangan ekspor sawit ke Uni Eropa. Itu ada 5 literatur review yang dipakai oleh penulis, yaitu yang pertama yang berjudul Renewable Energy Directive 2 terhadap perdagangan kelapa sawit Indonesia dikaitkan dengan GATT, yaitu tulisan dari Amanda Fadila Khairunisa dan Imam Haryanto. Yang kedua, tulisan yang berjudul EU Parliament Policy Regarding the Banning of Indonesia Palm Oil Export. Itu tulisan dari Alfianita Dewi Hasna, Della Rinanda Putri, dan Debbie Kamira Putri Derajat. Tulisan yang ketiga itu berjudul Ecological Impact of Palm Oil Expansion Indonesia. Itu tulisan dari Chelsea Patrenko, Julia Palseva, and Stephanie Serley. Tulisan yang keempat itu berjudul Ban of Indonesian Palm Oil Product to the European Union and Indonesian Diplomacy Effort. Tulisan dari Syahrul Salam dan Mansur Junaid. Dan literatur review terakhir yaitu Impact of EU RED Policy on the Performance of Indonesian Palm Oil Company. Itu tulisan dari Khairul Anam, Ahmad Fauzi, Indra Caya Amir, dan Hamidah Hendrarin. Masuk ke kerangka konseptual. Di sini penulis memakai konsep dari Kisan Esrana, yaitu diplomasi ekonomi. Menurut Kisan Esrana, diplomasi ekonomi adalah sebuah proses yang dilakukan negara dalam mengelola hubungan luar negeri dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan nasional di segala bidang, termasuk di bidang perdagangan, investasi, dan kegiatan lainnya dari interaksi ekonomi. Dimensi diplomasi ekonomi tersebut berupa bilateral, multilateral, atau regional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, layanan diplomatik dan komersial, serta aktor non-negara lainnya yang membuat kemitraan ekonomi bersifat dinamis. Diplomasi ekonomi mempunyai 4 pilar. Yang pilar pertama itu trade promotion, yang kedua itu investment promotion, yang ketiga itu harvesting teknologi, dan yang keempat management economic aid. Tapi di sini penulis berfokus pada trade promotion, yaitu kemampuan suatu negara untuk mempromosikan produk untuk dipasarkan secara global. Masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu jenisnya descriptive analysis dengan pendekatan kualitatif. Tingkat analisisnya yaitu unit analisis bagaimana Indonesia merespon kebijakan RED 2. Unit eksplanasinya yaitu kebijakan RED 2 sendiri.
Batasan penelitian itu dari tahun 2020 sampai 2024. Teknik analisis data, yaitu analisis data sekunder menggunakan konsep. Dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Adapun di sistematika penulisan, di bab 1 yaitu ada pendahuluan, bab 2 ada dampak kebijakan RED 2, di bab 3 kita akan membahas kebijakan Renewable Energy Directive 2, di bab 4 kita akan membahas diplomasi ekonomi Indonesia dalam merespon kebijakan RED 2 oleh EU, dan bab 5 yaitu penutup. Masuk bab 2 yaitu dampak kebijakan RED 2 terhadap Indonesia. Di poin pertama, kita akan membahas hubungan Indonesia Uni Eropa di bidang ekspor produk kelapa sawit Indonesia. Uni Eropa merupakan mitra dagang yang menguntungkan bagi Indonesia, mulai dari kegiatan impor dan ekspor, komoditas bahan mentah, produk, jadi sampai pengiriman tenaga kerja ahli. Indonesia dan Uni Eropa juga tergabung dalam World Trade Organization atau WTO yang merupakan salah satu bentuk ekspor atau bentuk kerjasama multilateral di bidang ekspor produk kelapa sawit. Di poin kedua yaitu ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi di sini yaitu potensi kehilangan pendapatan negara diasumsikan akan berkurang sebesar 218 miliar per tahunnya. Ini dikarenakan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia, sektor non-migas banyak ditopang dari interaksi dagang minyak sawit dengan UE sebesar 1,66% per tahunnya. Kebijakan RED 2 menyebutkan bahwa di tahun 2030 nanti minyak kelapa sawit ini akan dikurangi sampai 0% dan akan berdampak pada industri kelapa sawit Indonesia, dan potensi kehilangan pendapatan negara diasumsikan akan berkurang sebesar 218 miliar per tahunnya. Dari segi politik, yaitu Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi seperti pada tanggal 8 sampai 9 April 2019 Indonesia mengirim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memimpin delegasi RI ke Brussels, Belgia. Kita masuk ke bab 3 yaitu kebijakan Renewable Energy Directive 2. Di poin pertama yaitu kita akan membahas terbentuknya kebijakan RED 2 itu sendiri. Pada awalnya, Uni Eropa membentuk kebijakan Renewable Energy Directive yang pertama pada tanggal 23 April 2009. Kebijakan RED yang pertama tersebut disetujui dengan syarat bahwa setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan antara 8,5% hingga 20% pada tahun 2020 mendatang. Sebagai bentuk upaya Uni Eropa dalam memastikan bahwa minyak nabati tidak menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sawit, Uni Eropa kembali lagi merekomendasikan untuk memperbarui kebijakan RED menjadi RED 2 dan disetujui oleh Parlemen Uni Eropa pada tanggal 14 Juni 2018. Perbedaan RED pertama yang kedua yaitu terletak pada targetnya, yang mana RED pertama target yang ditentukan hanya sekitar 8,5% sampai 20% saja. Namun dalam RED 2 target ditingkatkan hingga menyentuh angka 32%. Di poin kedua yaitu kita akan melihat langkah Indonesia dalam aksi penolakan kebijakan Renewable Energy Directive 2. Langkah yang pertama yaitu melakukan pertemuan resmi atau multilateral. Pemerintah Indonesia mengikuti pertemuan internasional antar negara di Brussels, Belgia pada tanggal 8 sampai 9 April 2019. Yang kedua yaitu kegiatan promosi guna meningkatkan citra negara. Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran kemanusiaan Warsaw yang pertama pada tanggal 11 sampai 13 Juni 2019 di Nadarzin, Polandia, dengan tema Indonesia Palm Oil, Its Contribution to SDGs. Tujuan tema tersebut adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa penggunaan ISPO dapat memastikan realisasi tujuan pembangunan yang berkelanjutan pada tahun 2030 serta tidak merusak lingkungan. Yang ketiga yaitu kegiatan kunjungan langsung penunjang bisnis. Pada tanggal 16 sampai 18 April 2019, pemerintah Indonesia di bawah arahan BPDPKS mengadakan kegiatan kunjungan resmi dengan mengajak para duta besar Uni Eropa dan perwakilannya untuk melihat langsung praktik pengolahan kelapa sawit berkelanjutan di salah satu industri perusahaan kelapa sawit Indonesia. Kita masuk ke bab 4 yaitu diplomasi ekonomi Indonesia dalam merespon kebijakan RED 2 oleh Uni Eropa.
Pada poin pertama kita akan melihat bahwa langkah konkret pemerintah Indonesia dalam mengurangi dampak RD2 oleh Uni Eropa. Maka yang pertama itu rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau kita sebut sebagai RAN KSB. Dan yang kedua itu pertemuan tingkat menteri ASEAN Uni Eropa ke-23 dalam pembentukan Joint Working Group. Dan yang ketiga itu kebijakan mandatory biodiesel. Yang keempat, pasar alternatif ekspor crude palm oil Indonesia. Kelima itu hilirisasi industri kelapa sawit. Dan yang keenam alternatif strategis lainnya. Di poin kedua yaitu strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi kebijakan Renewable Energy Directive 2 Uni Eropa. Yang pertama yaitu proses penyelesaian sengketa pada Dispute Settlement Body World Trade Organization. Yang kedua itu proses sengketa minyak kelapa sawit mentah Indonesia pada Dispute Settlement Body World Trade Organization. Dan yang ketiga itu rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, yang mana sudah disebutkan di awal yaitu RAN KSB. Dan seterusnya pertemuan Indonesia dengan Uni Eropa dalam perundingan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership di Brussels, Belgia. Dan penyelesaian sengketa Renewable Energy 2 melalui World Trade Organization. Dan yang terakhir itu pertemuan tingkat menteri ASEAN Uni Eropa ke-23 dalam pembentukan Joint Working Group. Masuk ke bab 5 itu penutup. Di poin pertama itu kesimpulan. Di sini menulis bahwa Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan memasok lebih dari setengah kebutuhan minyak kelapa sawit global. Industri minyak kelapa sawit, khususnya CPO, memainkan peran penting sebagai komoditas perdagangan utama antara Indonesia dengan Uni Eropa. Namun, Indonesia harus menghadapi Delegate Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive 2. Berbagai hambatan perdagangan CPO ke Indonesia ini menunjukkan jika pasar Uni Eropa sudah tidak potensial lagi bagi komoditas CPO Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan alternatif lain seperti membuka pasar baru di negara-negara seperti di Afrika dan Timur Tengah yang berpotensi menjadi pasar alternatif untuk ekspor CPO yang tidak tersalurkan ke Uni Eropa. Dan pada poin kedua itu saran, berdasarkan temuan dari studi ini, penulis sendiri menyarankan adanya penelitian lanjutan mengenai kebijakan Renewable Energy Directive 2. Hal ini penulis rasakan penting karena banyaknya dampak yang diakibatkan oleh kebijakan RD2 serta untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat ke depannya. Lebih lanjut, penulis mengharapkan adanya studi atau penelitian yang memberi rekomendasi mengenai bagaimana respon Indonesia terhadap kebijakan RD2. Sekian, terima kasih.